Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Goro Idezuki. Ia saat ini pergi ke sebuah desa terpencil untuk menemui seorang anggota mafia yang seorang diri mengurus peternakan hewan. Entah apa tujuannya, Goro memberitahu jika ia sebelumnya telah menghabisi dua rekan pria tersebut dan tinggal si mafia sajalah yang kali ini harus dihabisi dan... Sepuluh tahun yang lalu, Goro yang ternyata adalah seorang polisi memiliki pacar siswi SMA yang bekerja paruh waktu di sebuah minimarket, di mana hal mengharukan seketika terjadi saat 3 orang perampok datang membantai sebagian karyawan termasuk pacar si Goro, di mana ketiga perampok itu tiada lain dan tiada bukan adalah si mafia bersama 2 rekannya yang sudah dihabisi. Disinilah Goro sekarang berada di sebuah bangunan kosong bersama pihak kepolisian yang mengamankannya, di mana kepala polisi yang mengetahui identitas dan masa lalu Goro kini lekas menawarkan pekerjaan khusus sebagai agen rahasia untuk menyamar sebagai Yakuza dan menyusup dalam klan paling berbahaya bernama Helldog. 抗争で噛みちぎられた平井鮫川のマスクだ。7代目を襲名したのは会長秘書の十秋義孝、通称ヘルドックス。 Kepala polisi pun menjelaskan bahwa langkah pertama yang harus diambil adalah mendapat kepercayaan dari salah satu anggota Helldog bernama Muro, di mana sosok tersebut yang dikenal sebagai psikopatnya Yakuza tentu dirasa cocok untuk dijadikan rekan. Dan untuk kesuksesan misi, kepala polisi telah menyiapkan identitas baru seperti paspor dan KTP, di mana Goro akan menggunakan nama samaran Taka selama misi ini. 氏家ファミリー殲滅に功績を上げて組織でのし上がれ。いい役所、パスポート、蟹高省吾。 1 tahun kemudian, lebih tepatnya saat Taka alias Goro sudah resmi jadi anggota Helldog, ia yang mendapat misi di Bangkok dengan Muro mengisi waktu luang dengan melatih pria itu supaya mahir bela diri. Taka benar-benar menjalani penyamarannya dengan sempurna, bahkan Muro sama sekali tidak menaruh curiga terhadap rekan yang belum lama dikenal olehnya itu. いじり飯12個食べたよな。湯頃空っぽにしたまま半年以上天理だけで過ごした時期あったんですよ、Setelah seharian menunggu, Taka yang mendapat pesan terkait target yang sebentar lagi akan datang, lekas bersiap ke posisi masing-masing untuk menyambut kedatangan sosok itu, dan tepat saat si target dan anak buahnya memasuki area yang disiapkan, ia dan Muro tanpa buang waktu langsung memulai pergerakan sampai akhirnya... Demi menghilangkan jejak, Taka dan Muro lekas membawa jasad korban untuk dibuang ke area hutan, dan selesai dengan pekerjaannya itu, ia langsung pulang ke hotel tempatnya menginap dan menghubungi Toki selaku petinggi Yakuza guna memberi laporan, termasuk mengirimkan pesan singkat berisi informasi untuk si kepala polisi. Keesokan harinya, Taka dan Muro yang kembali ke negara Jepang langsung pergi ke markas tempat biasa Helldog berkumpul, di mana kedatangan mereka yang dirasa tidak mendapat sambutan baik dari salah satu klan membuat Taka yang emosi lekas menantang semua orang di sana untuk bertarung sampai Toki datang menghentikan perselisihan mereka. Untuk merayakan keberhasilan misi, Toki dan semua anggota Helldog pun pergi ke sebuah restoran bintang 7, di mana Taka yang sebelumnya sempat cekcok dengan ketua klan dari pihak kerabat bernama Slick, lantas mengakurkan keduanya dengan meminta mereka agar berpelukan supaya tidak menyimpan kebencian satu sama lain. Selesai dengan jamuan pertama, Taka yang diajak pergi ke ruang karaoke menolak tawaran tersebut dengan alasan ingin istirahat saja. Ya, diam-diam pergi ke sebuah tempat relaksasi untuk menemui rekannya sesama agen bernama Nyonya N, di mana keahliannya yang mahir di bidang memijat membuat beliau kini telah jadi orang kepercayaan penasihat Helldog, dan ia ingin menghabisi sosok itu demi balas dendam atas kematian anaknya.
Mura yang memilih jalan-jalan keluar dengan pacarnya, mampir ke sebuah kedai kopi dan sempat berkenalan dengan pelayan di sana bernama Nobana. Sedangkan Taka yang baru selesai dipijat oleh Nyonya En seketika dihubungi Toki yang ingin bertemu, yang di sana ia mendapat tugas baru untuk jadi pengawal bos besar dengan Mura selaku rekannya sesama orang terpilih. きついか。俺たちに詳細があるわけでもないし、得意なのはそっち方面ですから。 Sepulangnya ke apartemen, Taka langsung melaporkan hal itu kepada kepala polisi melalui pesan seperti biasa, dan setelah tertidur pulas, ia seketika terbangun oleh suara kemunculan seseorang yang masuk ke dalam apartemen. Sosok itu ternyata adalah pacar Toki bernama Emiri, di mana Taka rupanya menjalin hubungan gelap dengan wanita tersebut. 大丈夫。私用心深い。やばいよ。冷たくされたら喋っちゃうかも。 Keesokan harinya Nyonya En pergi menemui pelanggan tetapnya yaitu si penasehat Heldog, yang mana dalam perjalanan menuju kamar, ia terus mengamati area sekitar yang terdapat penjagaan ketat, dan di sana si penasehat yang memakai topeng hidung itu pun mengeluhkan punggungnya yang akhir-akhir ini sering sakit. 健康管理をしてくれ。毎朝箱を分析してくれ。 Taka yang sudah siap mengikuti tahap seleksi untuk pertama kalinya bertemu dengan si penasehat selaku orang penting dalam organisasi Yakuza, yang karena para kandidat termasuk Muro sudah berkumpul, Taka bersama rekannya hanya perlu mengalahkan kandidat lain, dan itu sangat mudah sekali bagi mereka. こっちはヘルドックスのせいだ。うちのメンバーは退出、すぐに片付け。 Selesai dengan seleksi pertama, bos besar bernama Toake akhirnya menampakkan diri karena ingin melihat potensi dari para calon pengawal, di mana pada tahap kali ini Taka dan para peserta diberi rompi anti peluru untuk menerima tembakan dari jarak dekat, yang mana jika dua di antaranya sanggup bertahan dan kembali bangkit, maka peserta itulah yang akan diangkat jadi pengawal pribadi. 上が鳴ったらゲーム開始だ。 Taka dan Mura yang sudah resmi jadi pengawal diingatkan oleh Bir selaku sekretaris Yakuza, yakni harus siap menjalankan tugas karena bukan hanya jadi tameng pelindung, mereka juga harus ekstra hati-hati dalam mengamati segala hal yang bisa saja berdampak buruk bagi si bos besar. Selesai dari tempat itu, Taka dan Mura pun langsung diajak keliling serta menandatangani surat kontrak kerjasama. 警察はレンチ一本でも難癖つけて銃刀法違反でパクる。 翌朝まで残る深酒も現金。 Di sana, Bir juga mengantar Taka dan Muro untuk menemui Toake di ruangannya, di mana Toake yang ingin mengetahui pendapat Taka terkait pelaku tindak kejahatan yang terbebas dari hukum. Ia jujur benci terhadap aparat yang disuap dan sangat ingin menghabisi manusia seperti itu. Namun Taka tidak membenarkan pihak manapun karena menurutnya Yakuza juga sering terlibat dalam kasus kejahatan. 俺は死刑がやむを得ないとまでは言えないというその裁判官の差なんだよな。正義の味方ですか。 Karena jawaban yang didapat ada benarnya, Toake mengganti topik pembicaraan dengan memuji kehebatan Taka dan rekannya. Ia meminta mereka untuk tidak keberatan jika suatu saat menyelamatkannya dari rasa bosan, yakni dengan cara bertarung. Keesokan harinya Taka dan Muro memulai hari pertama mereka dengan mengawasi bos, menemui rekan bisnisnya, di mana bisnis penjualan gading gajah ilegal yang menjadi salah satu aset pendapatan tertinggi ini terancam merosot akibat kurang berhati-hati. Selesai dari tempat itu, mereka lekas pergi ke sebuah museum karena Toake menyukai hal-hal yang berbau sejarah. ボディチェックはしょっちゅうさ。趣味や美術館巡り。 Cukup dengan agenda hari ini, Toake yang memutuskan pulang tidak lupa memberikan tip untuk Taka dan Muro membeli kopi, dan di hari berikutnya, ia pun pergi ke sebuah hotel terbengkalai yang mana tempat itu adalah proyek miliknya yang terhenti akibat tidak mendapat izin pemerintah. Yang di sana, Toake membocorkan keinginan terbesarnya yang ingin menghabisi pria bernama Josh, seorang bos Yakuza dari klan musuh yang telah mengambil alih sebagian bisnis. コーポスメントジョージ・ウジーンの首を取ったら俺はこの事業を引き継ぐ。
Taka yang kembali menemui Nyonya N di tempat relaksasi, lekas menceritakan pengalamannya dalam mengawal, hingga tak lama ia pun ditemui oleh si kepala polisi yang mengaku ingin membicarakan sesuatu, di mana Taka yang diberi misi baru yakni mencuri data penting milik Toake, bahkan dipersilahkan menghabisi sosok tersebut jika ada kesempatan. 椿が死んだら24時間以内に娘沢木が押された 50% の確率でそこに俺もいますよそうなったら自分の身を守れよく言うよ Dalam perjalanan pulang, Taka yang melihat ke depan toko tempat tragedi perampokan yang menewaskan pacarnya dahulu, seketika mendapat sapaan dari masyarakat yang mengenalnya sebagai pahlawan, dan karena tak ingin penyamarannya terbongkar, Taka pun lekas pergi dari area itu tanpa menyadari jika salah satu anggota Helldog melihat kejadian tersebut. Sementara itu, Mura yang kini tengah jalan-jalan menemani pacarnya diajak ke suatu tempat untuk menemui teman-teman si wanita yang mana saat sedang asik main tebak-tebakan, Nobana si pelayan kopi yang juga ada di tempat itu seketika bercerita terkait aksi perampokan di minimarket 11 tahun lalu, di mana Nobana ternyata adalah anak dari salah satu korban penembakan. その後2ヶ月ごとに20万円ずつ届くの。メモは最初の一言だけ。野花のお母さん亡くなったのって12、3年前だって Di sana Nobana juga bercerita bahwa pada waktu itu ada seorang polisi bernama Goro Idezuki yang rela keluar dari kepolisian untuk menghakimi para pelaku, dan tepat pada 6 bulan lalu ia mendapat kiriman amplop berisi uang dan catatan singkat yakni para pembunuh telah membayar perbuatan mereka, di mana si pengirim yang berinisial GI membuatnya yakin jika orang itu adalah Goro Idezuki. 認識で犯人を十何年追いかけて殺したってわけ11年ありえない。だとしたらすっげえいい話じゃないもしあったら Singkat cerita, esok hari pun tiba, Taka yang dipanggil oleh Toki diberitahu terkait musuh bebuyutan mereka yang tiada lain adalah Josh, di mana sosok itu yang saat ini diketahui telah menyewa sekelompok pembunuh bayaran untuk menghabisi Toake, membuatnya harus makin ekstra teliti dalam memastikan keamanan demi menyelamatkan bos besar mereka dari bahaya. 何をすればいいんです僕はねでもね嫌な予感がするんだよそう言ったら俺は外された Selesai dari tempat itu, Taka kembali menjalankan pekerjaannya sebagai pengawal. Ia kali ini mengantar Toake ke sebuah hotel untuk menemui 2 anak buah Josh yang salah satunya bernama Henry. Tujuannya adalah menyuap mereka agar berkhianat terhadap bosnya sendiri dengan cara membocorkan informasi. 小泉の金3億を用意したこいつを情報収集に役立ててくれ Meski sempat menolak, Hendrik akhirnya setuju saat diberi uang muka, dan untuk merayakan awal kerjasama mereka, para wanita langsung diundang masuk ke ruangan, bahkan Bir asik menyanyikan lagu favoritnya di atas panggung. Di tengah acara pesta yang masih berlangsung, Taka yang curiga jika salah satu wanita di sana ada yang berniat buruk, langsung menghampiri wanita tersebut yang ternyata baru 1 minggu bekerja, di mana dugaannya semakin kuat saat si wanita bernama Luka menolak untuk meminum sendiri air yang disiapkan olehnya untuk Toake dan... Setelah dibuat tak berdaya, Luka langsung dibawa ke suatu tempat untuk diinterogasi. Namun, baru saja akan dimulai, Toake seketika menyadari jika wanita itu sebenarnya telah menelan alat pelacak. Sadar jika ini adalah jebakan, ia pun meminta Bir dan yang lainnya agar bersiap menghadapi serangan musuh yang sudah pasti mengetahui keberadaan mereka. 俺なら女殺し屋に発信機を飲ませます Sesuai prediksi, Taka yang mengawasi kamera CCTV menyadari kehadiran para pembunuh bayaran, sehingga tanpa buang waktu, ia pun lekas datang ke tempat interogasi untuk memberi peringatan, dan karena minim persenjataan, maka perkaka seperti golok dan palu sajalah yang harus dimanfaatkan oleh mereka dan...
Tepat setelah sebagian dari pembunuh bayaran dihabisi, Taka langsung menyusuri tiap ruangan untuk menyambut gelombang kedua, sedangkan Bir dan satu rekannya yang tengah terlibat baku tembak sengit cukup dibuat kewalahan oleh musuh yang terus berdatangan, sampai akhirnya Taka datang dan langsung ikut andil dalam baku tembak tersebut. Dampak dari kejadian itu, Bir pun kehilangan nyawa akibat terkena tembakan, sehingga untuk membalaskan dendam atas kematian pria itu, Taka dan yang lainnya langsung pergi menuju suatu tempat yang diduga sebagai markas Jos saat ini, yang mana dalam perjalanan, Muro yang seketika membahas tragedi perampokan 11 tahun lalu, hal itu cukup membuat Taka panik saat mendengarnya. バイト3人とパートのおばさんが撃ち殺された。近所の派出所勤務の巡査が井出月五郎11年間犯人を追っかけて殺して稼いだから遺族に分配しよう。 Sementara itu, Hendrik bersama rekannya yang baru tiba di markas dihampiri Jos, yang sedari awal juga merencanakan pertemuan mereka dengan Toake, namun tanpa semua orang sadari, koper yang mereka bawa ternyata sudah tersimpan alat pelacak, di mana Toki dan beberapa anggota Helldog kini mengetahui keberadaan mereka dan siap menyerbu tempat itu. Taka dan rekannya yang baru tiba di sekitar lokasi langsung bergegas untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan pembantaian. Namun, belum juga mereka sempat ke tempat itu, Taka dan anak buahnya sudah lebih dulu memulai penyerangan dan... Jos yang berusaha kabur melalui jalur belakang, usahanya berakhir sia-sia saat TKCS mengetahui keberadaannya, dan karena pihak musuh sudah diberantas, semua anggota Helldog pun langsung berkumpul untuk memperingati kematian Bir, di mana pada momen ini, salah satu bawahan Selik yang sempat mendengar warga sipil memanggil Taka dengan nama Goro, lekas melaporkan hal itu pada atasannya. 巡査が大声で呼んだんですよ。警官は金高の兄貴をゴロって呼んだんですよ。おい、出月、ゴロって。車の中で室岡さんが話した。 Tepat setelah sesi doa selesai, acara dilanjut dengan makan bersama juga membahas terkait siapa orang yang akan mengganti posisi Bir, di mana Toki yang ingin Taka mengambil posisi itu, kini lekas mengajaknya ke ruangan lain untuk memulai profesi barunya, yang di sana Taka menyaksikan atasannya sendiri memukul Toake dengan iming-iming penembusan dosa, karena tewasnya Bir disebabkan oleh si bos yang berkeliaran. ホップ自らが拷問部屋に赴くなんて言語道断です。ここで誰かが締めてくれなきゃ熊沢に合わせる顔がね。 Melihat kejadian itu, para anggota Helldog yang seketika berdatangan membuat Toki lekas mengambil sebilah pisau untuk memotong jarinya sendiri. Namun, saat hendak melakukannya, Taka dengan cepat menghentikan atasannya itu dan si bos juga meyakinkan anak buahnya bahwa ia memang selayaknya pantas menerima semua ini. 会長、熊の愛称歌をみんなで歌おう。 Setelah si bos dan yang lainnya kembali untuk melanjutkan acara, Taka yang masih membersihkan bekas kericuhan dihampiri Slik yang menganggap jika Taka lah orang yang lebih pantas memotong jari. Hingga tak lama, Muro juga datang ke sana menyarankan Slik agar tidak berpikir negatif terhadap rekan seperjuangannya, dan tak berhenti di situ, Muro bahkan menghajarnya tepat di kamar mandi karena sudah lama menyimpan kebencian terhadap pria itu. Dalam situasi terdesak, Slik yang berusaha meyakinkan jika Taka adalah Goro Idezuki sama sekali tidak membuat Muro sedikit pun percaya dengan perkataannya. Ya, pada akhirnya tewas di tangan pria itu dan Muro mendapat masalah baru, yakni harus menghadapi anak buah Slik yang menyaksikan kejadian tersebut dan... Karena Muro tak kunjung datang, Taka yang penasaran pun langsung melakukan pencarian hingga dibuat terkejut saat menyadari rekannya sedang kesulitan, di mana Muro yang sempat mendapat satu tikaman kini harus berusaha bangkit demi memberikan perlawanan hingga berhasil menghabisi pria itu.
Pada situasi ini, Muro yang sudah pasti akan jadi buronan Helldog harus mencari tempat aman untuk bersembunyi. Namun, sebelum pergi, ia yang ingin mengetahui apakah Taka merupakan agen rahasia, lekas menanyakan hal itu secara langsung, di mana Taka yang tentu tidak ingin membocorkan penyamaran, lantas menjawab jika dirinya adalah Helldog sama seperti Muro, hingga pembicaraan pun terhenti akibat anak buah Slick yang mulai berdatangan. てめえらのクソミカネの人間したわけ Lolos dari pengejaran, Taka yang masih kepikiran dengan ucapan Slick terkait Taki yang diduga sebagai Goro, lekas pergi menemui Nobana untuk memastikan kebenarannya. Sedangkan Taka yang ditemui oleh si kepala polisi, kini diberitahu jika Toake alias si bos besar sebenarnya adalah agen rahasia seperti Taka, namun telah berkhianat dan jadi Yakuza seutuhnya. 警視庁と FBI が組んで鍛錬し東証会に投入した潜入捜査官だ Di tengah pembicaraan, Emiri yang seketika masuk membuat Taka seketika panik karena sadar identitasnya akan terbongkar. Namun di luar prediksi, ternyata wanita itu juga merupakan agen rahasia sama seperti dirinya, di mana tujuan si kepala polisi menemui mereka adalah memberikan perintah baru yakni menghabisi 3 sosok penting demi memusnahkan klan Helldog untuk selamanya. 3人同時に抹殺する Tanpa membuang waktu, Taka langsung menyiapkan senjata api yang sengaja disembunyikan di beberapa titik. Ia berencana akan menghabisi si bos besar di markasnya sendiri, sedangkan Emiri yang hendak menargetkan Toki kini malah mendapat hambatan karena perselingkuhannya telah terbongkar. Tapi meski begitu, Emiri berhasil selamat setelah menyuntikkan cairan berisi racun pada tubuh pria itu. Tepat setelah Nyonya En mengatasi si penasihat, Taka yang baru akan memulai aksinya lekas menargetkan 2 penjaga di sana untuk dihabisi terlebih dahulu. Ia tanpa segan menghajar kedua orang itu meski awalnya sempat dibuat kewalahan dan... Setelah kedua penjaga dibuat tak berdaya, Taka pun langsung masuk ke ruangan Toake untuk menghabisinya. Namun sebelum itu, ia seketika diberitahu terkait pembelotan Toake sendiri yang awalnya ditugaskan jadi agen rahasia dan masuk ke dalam klan Helldog tanpa sadar jika sosok itu kini tengah menjebak Taka supaya jujur sendiri jika dirinya juga agen rahasia sehingga... Keesokan harinya, Taka lekas mengantarkan data penting milik si bos sesuai permintaan si kepala polisi. Hingga tak lama, ia pun dihubungi oleh Muro yang memintanya datang ke hotel terbengkalai jika tidak ingin Emiri mati. Dan sesampainya di tempat itu, ia yang diminta agar berterus terang terkait identitasnya, membuat Taka akhirnya jujur jika ia adalah Goro Idezuki yang mendapat misi sebagai agen rahasia sampai akhirnya... 俺とこの女とどっちが大事なんだよ Dan ya, meski berat menghabisi nyawa rekannya sendiri, Taka yang terpaksa harus profesional dalam menjalankan tugas sempat memilih bundir untuk menebus kesalahannya. Namun hal itu tidak jadi dilakukan, mengingat ada Emiri yang saat ini tulus mencintainya, begitu pula Taka yang tak ingin kehilangan wanita itu. 今も聞こえるんですよ。はい、いただきました。 Tamat, ending yang sangat membagongkan.